kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di pagi hari ini untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas Tuhan telah berikan cuaca kita yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau hampiri Tuhan dengan doa. Kita mau mengucap syukur. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat sungguh bersyukur buat kasih anugerah dan rahmat yang Tuhan limpahkan untuk kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, berkat-Mu, dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh melewatinya Tuhan dengan penuh kekuatan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, seberapapun kami yang hadir ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Kami sangat sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau datang dengan penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, biarlah semuanya berbau harum Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu.
dari awal. Di setiap musim hidupku, amin, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, tanganmu menjagalah aku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Kita angkat lagi pujian dari awal. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, tanganmu menjagalah aku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Katakan bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Katakan dengan penuh iman pujian ini dari awal. Di setiap musim hidupku, amin. Terima kasih Tuhan, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan, Kau mendengar seruan kami Tuhan. Kau mendengar seruan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah terlelap. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku
pujian ini. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Katakan dengan iman.
Yesus ku menyembahmu. Ya Aba, ya Bapa yang Maha Kudus, segala pujian dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini Bapa. Ya Aba, ya Bapa, dengan keberadaan hati kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Jika di pagi hari ini kami dalam hati kami masih ada hal-hal yang belum kami maafkan atau kami lakukan, kami mohon pengampunan-Mu, kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan permohonan maaf, ampunan bagi sesama kami melepaskan segala sakit hati kami melepaskan segala kepahitan hati kami ingin menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa untuk menyampaikan dan menaikkan doa-doa kami. Ya Aba yang Maha Kudus, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Pada hari ini kami ingin memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Para jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini ingin menaikkan puji-pujian-Mu dan penyembahan di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Ya Aba, dengarkanlah permohonan dan penyembahan kami ini yang kami letakkan di kaki Tuhan. Bapa, dalam ibadah ini juga kami mohon hadirat-Mu hadir, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Isi penuh hati kami Bapa, isi penuh pengharapan kami Bapa, isi penuh doa sujud kami. Biarlah Bapa mendengarkan seluruh doa permohonan kami pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini juga kami ingin merasakan hadirat-Mu. Kami ingin mendengar sebagian dari isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pak Erson, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Bapak juga lingkupi para imam musik, pemain musik keyboard, worship leader, singer, multimedia yang ada pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu kami tutup bungkus dengan darah suci Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu hadir dan melingkupi semua pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kiranya Tuhan melingkupi dia Bapak Herson ini untuk dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan tersampai semuanya di hati kami para jemaat-Mu pagi hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi kota Palangkaraya dan sekitarnya, di sekitar gereja EPLC Palangkaraya juga, ke Jalan Kutilang ini. Teristimewa juga Bapa, pagi hari ini kami ingin berdoa bagi kota Palangkaraya tempat kami tinggal, di mana kami melakukan aktivitas kami. Berkati kota kami Bapa, kota Palangkaraya ini supaya menjadi kota yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati kota Palangkaraya ini Bapa dengan segala kemuliaan Tuhan. Apapun yang ada di kota ini Bapa, kami tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, supaya warga masyarakat kami yang tinggal di kota ini diberkati dan dijaga dalam kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk seluruh pemimpin yang ada di kota Palangkaraya ini juga, baik dari gubernur dan wakil gubernur sampai wali kota dan wakil wali kota, juga seluruh bupati dan wakil bupati di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini, terutama Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin ini, Tuhan jamah, Tuhan pakai mereka. Biarlah mereka takut akan Tuhan, biarlah mereka melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin negeri ini, sehingga memberikan damai, sejahtera dan sukacita dari Tuhan bagi seluruh masyarakat yang mereka pimpin. Ya Aba, ya Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur juga bagi para dewan yang terpilih tahun ini, anggota legislatif yang Tuhan pakai juga, yang sebentar lagi akan dilantik. Biarlah Tuhan menggunakan
wakil-wakil rakyat ini untuk juga menyampaikan isi hati seluruh masyarakat yang memilihnya. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Biarlah mereka bekerja atas bimbingan dari Tuhan. Mereka bekerja dengan taat akan apa yang sudah diamanahkan seluruh pemilihnya dalam memberi kesempatan dia menjadi wakil rakyat di tempat dia bekerja. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa atas segala kasih karunia-Mu atas seluruh kami juga masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya ini, teristimewa di Provinsi Kalimantan Tengah ini, yang Tuhan senantiasa ada dan hadir melingkupi kami, memberkati kami dan melindungi kami tiap-tiap hari hingga saat ini. Kami masih diberikan Tuhan napas kehidupan, diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan cukupi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, kami juga berdoa Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami sepakat bersama-sama dengan para jemaat yang ada hadir di tempat ini untuk pembangunan gereja-Mu yang akan sebentar lagi kami akan lakukan di tahun ini Bapa, atas seizin dan petunjuk Tuhan. Semua ini atas perkenanan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan jadi dalam pembangunan gereja kami pada tahun ini. Yang kami ikrarkan, kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan jadwal dari Tuhan, berdasarkan waktu dari Tuhan, berdasarkan perkenanan Tuhan, untuk kami lakukan, untuk kami segera perbuat dan segera kami laksanakan atas petunjuk dan seizin Tuhan saja. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan akan menggetarkan dan menggoncangkan seluruh hati orang-orang yang sudah Tuhan sediakan untuk menyediakan dan membangun gereja ini. Tuhan sudah menyediakan di orang-orang yang Tuhan sudah pakai, yang Tuhan orang-orang yang sudah Tuhan sediakan. Kami yakin percaya pada waktunya Tuhan akan mengirim semuanya ini tepat waktu sesuai rencana Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Palangkaraya ini, yang bertugas di semua gereja mereka masing-masing untuk melayani para jemaat mereka. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di FLC Pusat Pontianak, yang ada di manapun di seluruh Indonesia, terutama juga di Kota Palangkaraya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pastor Thomas Chandra. Tuhan jamahlah dia, Tuhan pakai dia luar biasa. Jika Tuhan sempurnakan dan Tuhan kuatkan tubuh jiwa jasmaninya, Tuhan juga pakai luar biasa pelayanan. Tuhan memberkati seluruh apa yang Pastor Thomas Chandra ini lakukan untuk melayani jemaat-jemaat dan kami semua sebagai gembala, sebagai domba-dombanya ya Bapak. Biarlah gembala sidang kami ini Tuhan pakai luar biasa untuk membentuk dan menyampaikan seluruh rencana dan kehendak Tuhan dalam pelayanannya. Terutama kami juga Bapak mengerti apa yang ingin menjadi misi dan visi dari FLC. Ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Joko Werseno, Pendeta Joko Werseno bersama istri dan anak-anaknya. Kami berdoa untuk Mami Deborah. Kami berdoa untuk Abraham Irwan bersama anak istrinya. Ya, kami berdoa Bapak bagi seluruh pengerja, seluruh hamba Tuhan yang bertugas. Tuhan jamah mereka, Tuhan pakai mereka dan Roh Kudus. Biarlah mereka dipakai Tuhan. Biarlah mereka Tuhan gunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka dan pelayanan mereka. Jauhkanlah kami Bapa dari segala hal-hal yang tidak dari Tuhan. Kami tolak, kami patahkan kuasa-kuasa yang di luar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah suci Tuhan Yesus yang memateraikan pelayanan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan kami di FLC Palangkaraya ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati seluruh pengerja-pengerja di FLC Palangkaraya ini. Biarlah Tuhan menjamah seluruh anggota keluarga pengerja-pengerja ini.
Biarlah Tuhan memberkati kami, mencukupi seluruh kebutuhan kami. Lumbung-lumbung kami Tuhan penuhi. Biarlah kami melangkah dengan iman, kami melangkah dengan apinya Tuhan. Juga para ketua komsel yang sudah terbentuk. Biarlah komsel-komsel yang ada ini Bapak bisa segera langsung terlaksana atas izin dan bimbingan Tuhan. Biarlah ketua-ketua komsel yang Tuhan pakai untuk bisa merengkuh dan meraih semua anggota-anggota yang ingin mendengar dan haus akan firman-Mu. Biarlah Tuhan menggunakan ketua-ketua komsel ini juga untuk selalu bergerak sesuai bimbingan dan aturan dan juga kehendak Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ya Maha Kudus. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Biarlah para jemaat yang hadir di tempat ini juga Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah selesaikan apapun yang pergumulan. Tuhan sudah mencukupi juga apapun yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah, kami menyatakan dan iman dan sepakat bahwa segala sesuatu Tuhan sudah selesaikan, Tuhan cukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang semua yang percaya dan hadir di tempat ini, katakan dengan iman. Amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan terbaik Tuhan Yesus. Dalam hadiratnya masih tetap berdiri, kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Bahagia? Bersukacita? Amin, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian kita, karena hari ini kurasa bahagia bersama berkumpul dengan saudara seiman. Amin. Dari awal. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Bergandengan tangan, katakan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, katakan kau saudaraku. Yes, amin. Tiada yang dapat memisahkan kita.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Yes, katakan. Kau sahabatku, Yes, puji Tuhan. Ada sukacita tempat ini. tiada yang dapat Memisahkan kita. Yes, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap sukacita. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini lebih dahsyat lagi karena anggur baru tercurah di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita nyatakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dengan tepuk tangan terbaik. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah hari. Katakan saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa telah dikalahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh yes, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian ini lebih dahsyat lagi. Yes, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan lagi nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Dalam hadiratnya silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Sambil kantong kolekte diedarkan, kita angkat penyembahan kita terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagi seperti serusa rindu sungaimu. Katakan dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Yes Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu. Pujian dengan iman. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat pujian ini lagi awal lagi. Dengan penuh iman kita katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan lagi dari awal, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau Tuhan hasrat kami. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan lagi, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu
Yesus, Yesus dengan imanmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti. Dalam hadiratnya kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat pujian dari awal dengan penuh syukur. Katakan seperti rusa rindu sungaimu. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Rasakan hadirat Tuhan tempat ini. Tuhan hasrat Menyembahmu, hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya Bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur selalu ada di rumah-Mu ini, rumah doa, rumah Tuhan. Kami memuji, memuliakan, menyembah Engkau, bersorak-sorai di ibadah raya minggu ini Tuhan. Karena ini ibadah yang luar biasa, bukan ibadah biasa-biasa. Ibadah seperti di surga, bersorak-sorai selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hingga pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, Allah Roh Kudus. Kendalikan hamba-Mu, Allah Roh Kudus. Sehingga apa yang hamba sampaikan menuntun mengajar kami bersama-sama agar kami bisa merenungkan kebenaran firman ini, menuntun kami ke jalan yang terang yang Engkau tunjukkan, jalan keselamatan itu. Engkau juga mengurapi hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan mengatakan amin. Terima kasih WL sudah singer dan sudah membawa kita dalam hadirat penyembahan pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Sekali lagi salam. Katakan kanan kirinya salam. Luar biasa. Kita bertemu di awal bulan Mei, kalau tidak salah bulan Mei ya. Kami mengucap syukur, di hari ini kita bisa sama-sama sudah memuji, memuliakan Tuhan.
Puji-pujian yang luar biasa membawa kita dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita tibalah saatnya pagi hari ini untuk sama-sama belajar bagaimana kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini saudara, dengan tema yang masih sama sebelumnya, karena tema kita ini juga secara nasional di dalam Paskah juga dipakai untuk GBI, Gereja Betel Indonesia. Jadi dari gembala sidang kita tetapi saya membuat tema untuk ibadah di pagi hari ini, subtemanya yaitu 2 dosa yang tidak diampuni Tuhan. Jadi sama-sama pagi hari ini kita belajar supaya kita tidak salah, kita renungkan karena kita mau dosa kita diampuni oleh Tuhan. Supaya kita yang hadir di tempat ini bisa mendengar, sama-sama merenungkan pagi hari ini. Jadi pagi hari ini saya mempersiapkan malam tadi untuk bahan renungan kita pagi hari ini karena kemarin kami berempat baru tiba dari Pontianak dengan Pak Yan Hendra, dengan ketua-ketua Komsel sebelum mereka menjadi ketua Komsel dan melakukan. Saya harus bawa mereka di menara doa di pusat. Puji Tuhan kami sudah bisa pulang. Tiba dengan selamat, dengan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dengan penuh sukacita kami membawa damai sejahtera dari sana. Sehingga pagi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi berkat yang kami bawa dari sana ini kelihatan mimbarnya mimbar baru. Nah, ini berkat yang dibawa, yang diberi oleh gembala sidang kita Thomas Chandra. Jadi hari ini ada perubahan perbedaan sedikit. Jadi mimbar kita, puji Tuhan ada berkat yang diberikan oleh hambanya yang mengasihi kita. Hambanya yang diurapi Tuhan, hambanya yang selalu dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga dia juga mengasihi kita selalu. Sehingga kita luar biasa hambanya mengasihi kita di sini. Karena kasih Bapa ada padanya sesuai dengan gereja kita yaitu Father Love, kasih Bapa. Jadi selalu dengan bentuk kasih yang dia tunjukkan buat kita karena dia mengasihi kita di tempat ini. Kembali kita ke tema kita yaitu 2 dosa yang tidak diampuni Tuhan. Jadi di sini kita belajar sama-sama. Yang pertama, tidak mengampuni kesalahan orang lain. Bilang kanan kirinya, tidak mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, menghujat Roh Kudus. Ini saudara, kita akan sama-sama merenungkan 2 hal ini pagi hari ini supaya kita sama-sama mendapatkan rema dari Tuhan. Biar kita bisa mengerti maksud kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah, supaya kita diampuni. Karena bukan hanya karena kita sudah memiliki KTP Kristen, kita diampuni. Banyak saudara yang perlu kita belajar dari isi Alkitab. Bagaimana kebenaran tentang firman Tuhan karena kita mengerti maunya Tuhan, isi hati Tuhan. Jadi kita harus banyak belajar merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya di sini ada 2 hal yang kita akan kupas supaya kita mengerti, supaya kita tahu, supaya kita tidak salah dalam hal menjalankan kehidupan hari lepas hari yang kita hadapi dengan dunia ini. Kita awali dengan yang pertama, tidak mengampuni kesalahan orang. Yang pertama, A. Poin ini, berapa kali kita mengampuni orang? Kita buka Alkitab kita di kitab Matius pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali
aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tanda tanya. Sampai 7 kali. Ini pembicaraan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Selanjutnya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Amin. Bayangkan saudara, kita harus mengampuni. Banyak sekali. Kita harus tahu saudara, kenapa kita harus mengampuni. Sepertinya berat mengampuni kalau kita menggunakan gengsi atau ego hidup dalam dunia. Tetapi dalam Tuhan, karena roh Allah ada pada kita, Roh Kudus ada pada kita yang sudah percaya Tuhan, yang sudah dibaptis, tinggal kita minta tuntunan, kita harus mengampuni. Di mana di sini Tuhan mengajarkan kita banyak sekali. Banyak sekali, 77 kali. Kalikan saja saudara. Karena pelajaran matematika tinggal dikalikan aja pakai kalkulator yang ada di HP. Berapa kali kita harus mengampuni saudara. Bayangkan, banyaknya saudara. Jadi di sini saudara, saya mengajak kita bagaimana juga dalam kehidupan kita saudara. Dalam kehidupan kita hari demi hari, yang kita hadapi tidak usah keluar dulu. Di dalam kehidupan kita, saya contohnya dengan istri, ada permasalahan sedikit. Kalau saya tidak mengampuni, atau dia tidak mengampuni saya, itu tidak enak saudara. Ada yang terputus, komunikasi pun putus. Putus saudara. Biasanya tiap pagi kopi sudah ada di meja, tiba-tiba tidak ada saudara. Itu di dalam dunia nyata. Tiba-tiba baju enggak dicuci. Tiba-tiba makanan tidak ada saudara. Ya ini saudara. Inilah gambaran yang mau Tuhan ajarkan kita dalam kehidupan kita. Tidak enak saudara. Tidak enak. Makanya di sini saudara, kita diajarkan untuk mengampuni, mengasihi. Jangan lama-lama. Karena Tuhan bilang di dalam firman tercatat dalam Alkitab, jangan sampai matahari tenggelam engkau mengampuni. Kenapa saudara? Enggak enak, enggak teguran di rumah. Enggak enak saudara. Ya waktu hidup saya dulu, sebelum saya bertobat, enggak enak saudara. Saya kalau istri saya marah, saya juga marah, ini dan itu, saya langsung lari saudara. Saya enggak mau bertengkar. Saya mandi buru-buru cepat kabur, saya besok baru pulang saudara. Karena enggak enak. Damai saya hilang, damai istri saya juga hilang. Tidak ada damai di rumah. Pulang pun muka masam. Ini saudara. Inilah pentingnya kita diajarkan Tuhan untuk mengampuni. Wajar saudara. Tuhan bisa marah? Bisa. Marah dia kok. Di bait suci dia hamburkan semua. Para penjual-penjual penukar uang, penjual-penjual burung, domba, apapun di situ. Dihambur saudara. Tetapi saudara, dia mengasihi kita. Begitu juga saudara kita. Kalau mau damai kita tidak dicuri iblis, cepat-cepat datang saudara. Minta ampun. Mau salah mau benar, urusan belakangan. Mau siapa yang benar, mau siapa yang salah, urusan belakangan. Jadi kita sama-sama belajar, saya belajar saudara. Saya meminta ampun, minta maaf. Yang dulunya tidak pernah saya lakukan ketika saya bertobat, saya tahu kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga pernah mempraktekkan tidak mengampuni, tidak memaafkan saudara. Tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan tidak belai saudara. Bayangkan di rumah aja enggak teguran, kopi enggak keluar. Baju biasa digosok enggak digosok saudara. Karena apa? Istri marah. Nah begitu juga dengan Tuhan saudara. Bagaimana juga terjadi antara Adam dan Hawa. Dia tidak pernah meminta ampun, minta mohon maaf. Dengan kesalahan mereka memakan buah pengetahuan itu. Sehingga mereka dikeluarkan dari berkat itu yang sudah disiapkan Tuhan. Di dalam Taman Eden lengkap dengan makanan-makanan yang luar biasa saudara. Banyak sekali makanan apapun di situ.
Berkat sudah tersedia saudara. Sebenarnya kalau kita tahu pernah dihotbahkan oleh Pastor Joko, berkat itu memang sudah disiapkan Tuhan. Jauh-jauh hari buat kita. Kita saja yang ngeyel, tidak mau memohon ampun, bertobat. Jadi di sini saudara, bagaimana kita diajarkan Tuhan untuk mengampuni, memaafkan, saling memaafkan. Kalau kita lihat konteks kita membaca Alkitab, bagaimana Adam dan Hawa saling menyalahkan. Hawa menyalahkan ular, Adam menyalahkan Hawa. Sebenarnya Tuhan melihat hati mereka. Kalaupun mereka meminta ampun, memohon maaf, sujud menyembah Tuhan, pasti dimaafkan. Tidak dikeluarkan mereka dari berkat itu. Mereka tidak bekerja saudara. Mereka tidak bekerja. Semuanya sudah disiapkan Tuhan, berkat berkelimpahan di Taman Eden. Kitanya sendiri sebagai manusia saudara. Begitu juga tadi saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan bangun pagi biasanya sudah disiapkan kopi manis atau teh manis atau roti sama istri kita. Berkat itu saudara. Tetapi ketika kita tidak meminta ampun, tidak minta maaf ketika ada permasalahan. Boro-boro saudara, muka masam yang kita ketemukan pagi-pagi bangun saudara. Ini gambaran kecil saudara. Bagaimana di dalam Alkitab ini mengajarkan kita saling mengampuni, saling memaafkan. Amin saudara. Jadi di sini saudara, 77 kali saudara. Bayangkan, 70 kali 7 saudara. Kita harus mengampuni, meminta maaf. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau mengampuni kita lewat itu saudara. Dia juga mengampuni kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita juga tidak mendapatkan pengampunan dari suami atau dari istri. Tidak saling sapa, tidak enak. Tidur saling membelakangi, tidak enak saudara. Jadi itulah gambaran kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Berkat sudah tersedia semuanya. Tapi Tuhan tidak izinkan kita karena kita tidak meminta maaf, memohon ampun apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Berkat sudah tersedia, kopi sudah tersedia, roti sudah tersedia. Tapi tidak disodorin sama istri atau suami. Begitu juga suami, kalau istri marah kepada suami juga tidak mengasihi, tidak memberi jatah per bulan keuangan. Gak ada damai di rumah akhirnya saudara. Nah bentuknya saudara, kita sama-sama mau belajar bagaimana kita mengasihi, mengampuni. Karena Tuhan mau membawa kita. Bagaimana kita mengasihi, mengampuni selalu. Banyak saudara, memang tidak enak. Kalau kita pikir, tidak enak saudara. Tetapi saudara, setelah kita mengatakan mohon ampun, mohon maaf itu, ada sesuatu saudara yang merasa plong. Jadi di sini kita semua dewasa. Tidak ada yang tidak mengalami bagaimana kehidupan kita di rumah tangga kita. Coba kita lihat saudara, kembali ke Alkitab. Pak John coba di Matius pasal 18. Ke Alkitabnya. Keluar dari ini. Lanjut. Lanjut. Ini saudara. Kita baca. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lanjut. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lanjut. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya
dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Next. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lanjut. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lanjut. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Stop dulu John. Jadi di sini kita lihat, apa perbedaannya yang pertama dan yang kedua? Ini masalah dengan raja. Yang pertama, dia sujud, menyembah, memohon untuk diampuni, pengampunannya diterima. Ini bicara hati. Yang satunya, coba kita baca, maka sujudlah kawanan itu dan memohon kepadanya. Hanya sujud dan memohon. Tidak ada kata-kata menyembah. Beda. Beda saudara. Ini perumpamaan yang kita harus kupas, kita gali. Jadi kalau berbicara hati, ketika kita memohon pengampunan, memang harus betul-betul tulus dan percaya. Bagaimana yang pertama tadi hambanya yang berhutang 10.000, dia sujud menyembah, memohon ampun. Sementara yang kedua ini hanya sujud untuk mohon kepada, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Next. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanannya itu ke dalam penjara sampai dilunasilah hutangnya. Beda saudara. Beda. Hanya karena perkataannya dia dan eksekusi yang dia lakukan, action yang dia lakukan, dengan dia menyembah, memohon. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita juga memohon pengampunan. Mungkin terhadap istri, betul-betul bukan hanya di bibir saja. Atau karena kita melihat orang yang pertama tadi memohon. Tetapi dia perbedaannya yang pertama tadi, itu dia sujud dan menyembah raja itu. Ini saudara, kita pahami bagaimana Alkitab itu mengajar kita. Konteksnya hati, tulus, dan tidak melakukan lagi. Begitu juga dalam keseharian kita, dalam keluarga kita. Agar apa saudara, kalau kita lihat perikop tentang hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah damai, sejahtera, sukacita. Itulah kerajaan Allah. Kalau tidak ada damai, tidak ada sukacita, belum saudara, kerajaan Allah mendekat. Saya dulu sebelum bertobat, saya berpikir kerajaan Allah itu akan datang dengan kemegahannya, dengan mahkota. Tuhan Yesus berdiri. Saya datang sujud menyembah-nyembah seperti itu saudara. Karena saya tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Ternyata dialah raja. Kalau kita lihat bagaimana Maria mengandung dia. Sudah dinubuatkan. Akan datang seorang anak yang membawa damai. Seorang raja yang membawa damai saudara. Ini saudara. Berbicara konteks damai, artinya damai. Di mana gambarannya saudara? Seperti di doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga. Di bumi. Enggak usah jauh-jauh minta di bumi. Minta dalam kehidupan di rumah tangga kita. Datanglah kerajaanmu di dalam rumah tanggaku. Jadilah kehendakmu seperti di surga di dalam rumah tanggaku. Berbicara konteks, seorang raja datang dilahirkan.
Yesus Kristus membawa Raja Damai. Inilah yang ditawarkan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi jangan salah memikirkan menunggu kerajaan Allah itu datang berbentuk mahkota, berbentuk kursi kerajaan, apa begitu kan. Enggak, saudara, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Konteksnya ada damai, ada sukacita, ada sejahtera. Setiap orang yang bertobat, Tuhan akan berkata, kalau kita lihat dari perjalanan Alkitab mencatat, bagaimana dia bilang? Kerajaan Allah sudah dekat. Sudah mendekat ketika ada pertobatan. Saudara, sudah mendekat. Begitu juga dengan imam yang mengambil mayat Yesus, yang menguburkan. Dia menanti-nantikan kedatangan Sang Raja Damai itu. Ini saudara. Jadi kita saling mengampuni, saling memaafkan. Sesama kita, wajar. Ada perselisihan, sangat wajar. Perbedaan wajar. Tapi jangan sampai matahari tenggelam. Karena kerajaan Allah itu akan hilang dari tempat kita. Kembali ke slide. Yang kedua saudara, ini tidak ada tidak mengampuni kesalahan orang. Kenapa kita harus mengampuni orang? Matius pasal 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini saudara, dua hal tadi yang kita sama-sama belajar. Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada berkat. Kita masih tertawan. Hidup dalam seperti perbudakan bangsa Israel. Terikat dengan dosa. Kita terikat dengan hidup kita. Sibuk seperti saya dulu sibuk. Tidak pernah tahu rumah, tidak tahu keluarga. Kalau bahasa Cina, cuan, uang. Yang saya pikirkan. Sampai usia 40 tahun saya tidak ada yang saya lihat uangnya mana. Malah gak bisa beli beras saya. 40 tahun. Karena kalau saya pikir-pikir saudara, saya bertobat. Memang betul-betul seperti bangsa Israel. Umur 40 tahun saya bertobat. Sering di hati saya bertobat. Ini saudara, jadi perjalanan hidup kita saudara. Jadi namanya kalau kita sudah mendapat damai, sukacita yang ditawarkan Tuhan karena kita bertobat. Sudah tidak ada penyakit. Semua hilang. Problema hilang seperti yang pernah saya saksikan. Bagaimana kasus-kasus hukum saya di SP3-kan. Bagaimana sakit penyakit saya disembuhkan. Karena ada pertobatan. Bagaimana dulu gak bisa beli beras, bisa beli beras sekarang dan berkelimpahan. Ini saudara. Inilah janji Tuhan. Yang dulunya anak suka melawan, puji Tuhan sekarang sudah mulai penurut semuanya. Yang dulu dengan istri cekcok. Kalau sudah cekcok saya kabur. Entah kemana. Enggak pulang sehari, 2 hari. Udah rasa tenang baru saya kembali saudara. Ini. Sekarang saudara ketika ada pertobatan. Bahwa kerajaan Allah sudah mendekat. Sang Raja Damai yang memimpin kita dalam kerajaannya. Ini saudara. Makanya di sini saudara kalau kita tidak mengampuni, Bapak kita juga tidak mengampuni. Kalau sudah dia tidak mengampuni saudara, kita enggak bakalan masuk Taman Edennya, tanah perjanjiannya saudara. Karena itu sudah disiapkannya semua susu dan madu dan kelimpahannya. Kita tidak usah khawatir karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa.
Bagaimana kemarin perjalanan kami pulang. Kami berhenti. Saya bilang dengan Pak Yan Hendra dan yang lainnya. Kalau kita bicara mujizat Tuhan buat kita ini luar biasa. Kami berhenti, hidupin kompor, masak kopi, bikin mie di pinggir jalan. Sekitar 100 meter lebih sedikit hujan, saudara. Kami di sininya tidak hujan. Kenapa, saudara? Karena kerajaan Allah, otoritas Tuhan ada di situ. Bukan kebetulan kami berhenti. Saya bilang berhenti di situ. Terus kata Pak Hanjung, sedikit lagi. Terus di situ lagi, di situ lagi. Saya bilang stop. Ikuti aja apa kata otoritas, stop. Oh ya itu yang besar kayunya katanya, kita stop di bawah pohon itu. Betul saudara, kami makan sampai habis. Rebus air berulang-ulang. Karena apa saudara? Karena Tuhan mengasihi. Coba kalau kami tidak taat dengan otoritas. Kena hujan, akhirnya saling menyalahkan. Ambil kuang kuendau na tendek-tendek ini dia akuam jujujuan ya itu belum kena hujan itu tidak tahu itu memasak kopi itu. Akhirnya saling menyalahkan saudara. Hilanglah sukacita damai kami di mobil itu. Tetapi kenapa saudara? Karena kita ada ketaatan semua, karena tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi seru saudara, perjalanan itu cuma kemuliaan Tuhan yang dibicarakan. Sepanjang dari Pontianak, dari Palangkaraya ke Pontianak, Pontianak ke Palangkaraya. Yang diceritakan masalah pertobatan saudara-saudaranya semua. Bolak-balik kami cerita itu terus dan itu terus itu. Kami tidak pernah namanya yang memikirkan apa itu, bagaimana apa kekurangannya. Itu saudara. Saya bilang dengan teman-teman, tidak usah khawatir. Semua sudah disiapin Tuhan. Kata Pak Filipus Sanjung, nanti kita nginap di mana? Saya berpikir di Pastori katanya. Nggak usah pikir, gue bilang tidur di mana, yang penting kita berangkat. Sesampai kami di sana, Pastor Thomas telepon. Hotel sudah disiapin Pak, kalian berapa kamar? 2 kamar. Oh puji Tuhan, saya bilang. Yang hayalan saudara saya tadi, tidur di Pastori bersama anak-anak musik di situ, enggak ada. Di hotel yang enak, hotel yang berbintang ya. Begitulah kasih Tuhan. Selalu menyiapkan berkelimpahan, tidak usah takut. Saya tahu pergumulan teman-teman, saudara-saudara saya. Saya tahu. Berangkat hanya dengan iman. Akhir bulan saudara. Sementara supaya mengharapkan dari pemerintah. Awal bulan, namanya akhir bulan saudara berangkat, bayangkan aja. Saya bilang berangkat dengan iman pasti dicukupkan. Disediakan semua. Puji Tuhan saudara, saya bisa berkhotbah pagi hari ini di sini. Tanpa kurang satu pun. Malahan membawa berkat ini saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saudara. Jadi perjalanan kami bukan hanya untuk mencari kenyamanan. Tetapi disitulah Tuhan banyak menyediakan mujizat-mujizat buat kami dalam perjalanan. Kami hanya berbicara, ya udah kami taat saja. Ya udah taat aja, ikut aja saya bilang, mengalir. Kemana Roh Kudus bawa kita? Ini anak raja mau lewat. Ini saudara. Bagaimana juga saudara yang ditawarkan Tuhan tentang kerajaan Allah ini. Nggak usah berpikir, nggak usah takut, melangkah dengan iman dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah 2000 tahun yang silam sudah melakukan mujizat-mujizat. Makanya ketika saya di sana ditanyakan oleh hambanya, gembala sidang kita, bagaimana kamu melihat gedung ini? Saya tidak tahu, tiba-tiba saya ngomong, biasa aja pastor, saya bilang. Dengan sombongnya salah mulut saya ini. Biasa aja, padahal betul-betul kemegahan luar biasa saudara. Yang dikasihi Tuhan. Dan tidak pernah dipikirkan, 18 hari semua selesai. Ruko itu dibeli, direnovasi semua 18 hari semua selesai. Tidak tahu sumber dananya dari mana. Makanya dia bilang, bagaimana Pak keadaannya? Biasa aja pastor, karena saya tahu firman. Bahwa Tuhan saya Tuhan yang luar biasa yang menyediakan.
Yang tidak ada menjadi ada. Dia bilang, iya Pak, kamu tidak kepo ya. Ngapain saya kepo? Tuhan saya yang menyediakan, saya bilang. Tapi saya merasa bersalah karena saya ngomong sebentar aja karena sepertinya saya sombong. Saya menyahut kalau itu biasa saja. Maksud saya itu biasa saja karena saya tahu firman. Coba kita lihat buka kitab Hagai pasal 2. Bagaimana Tuhan menyediakan untuk pembangunan bait suci. Tidak usah pusing katanya. Kalau dia sudah perintahkan. Inilah yang akan saya bawa untuk kita sama mendeklarasikan bagaimana gereja kita dibangun. Bagaimana hambanya mempraktekkan semua firman Tuhan. Bagaimana hambanya ini bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya bilang biasa aja, karena apa? Saya tahu banyak sekali mujizat menyertai pelayanan gembala sidang kita. Saya tahu Tuhan itu menyertai dia. Yang tidak ada menjadi ada. Ini saudara. Pada hari yang ke-24 bulan yang ke-6. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Ini tentang berbicara konteks kita. Karena kebetulan ini kemarin Pak Thomas juga sudah berbicara, saya di sana. Kita akan memulai peletakan batu pertama kita. Di tanggal 24 bulan 6 saya mohon dukungan untuk kita semua. Bisa membawa dalam doa, semua dilancarkan. Tidak usah khawatir dari mana sumber dananya. Tidak usah khawatir. Yang penting taat saja. Ini tentang di kitab Hagai ini boleh kita baca semua. Dari awal pasal 1, pasal 2. Bagaimana Tuhan memerintahkan untuk membangun bait suci. Membangun rumahku katanya. Karena kalian sibuk memikirkan rumah kalian saja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena Tuhan kita. Makanya saya bilang, saya biasa aja pastor. Maksud saya itu biasa, karena saya tahu Tuhan saya ini Tuhan yang luar biasa yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Banyak yang bersungut-sungut dengan gembala sidang kita bagaimana hemat-hemat menggunakan uang. Tapi dia nggak pernah hemat untuk pelayanan. Makanya saya biasa aja melihat sudah. Yang tiket tidak ada, tiba-tiba semua tiket ada yang kirim untuk memberangkatkan semua tim-tim. Untuk melayani sana sini. Jadi saya sudah terbiasa melihat mujizat Tuhan itu luar biasa semua. Jadi kalau melangkah dengan iman, orang percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberi, melengkapkan semua. Coba langsung ke pasal 2-nya John. Dalam bulan ke-7. Pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Lanjut. Katakanlah kepada Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kukatakan, kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yojadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, lautan, daratan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini saudara, ketika saya diskusi dengan gembalanya,
Karena ada kitab Hagai, saya bilang, yang memerintahkan untuk membangun rumah Tuhan. Iya Pak. Para bupati, imam-imam, orang-orang kaya dimanapun yang sudah dititipkan Tuhan sumber berkat itu, Tuhan akan menggoncangkannya dan mengalirkan ke rumah Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat pelayanan gembala sidang kita luar biasa. Betul-betul disertai Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai saudara, ini akan terjadi saudara. Pada FLC Palangkaraya, tepuk tangan yang meriah. Bayangkan saudara, dari mereka memulai tanggal 24 bulan 6. Bulan 7 saudara mengalir semua harta kekayaan dunia. Kenapa saudara? Harta kekayaan itu adalah titipan Tuhan. Semua dititipkan Tuhan kepada orang yang tepat. Makanya saudara, kalau mujizat terjadi di FLC di mana-mana saya lihat. Sekarang Tangerang sudah mulai karena mereka mengimani semua bahwa Tuhan yang ada, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah merubah air menjadi anggur. Karena ini janji Tuhan, bukan kata siapa-siapa, firman Tuhan saudara. Saya banyak melihat bagaimana kesaksian hidup. Kesaksian hamba-hamba Tuhan dari Michael Gunawan, dari siapa perempuan itu saya lupa. Mereka membangun gereja mereka. Karena mereka disertai Tuhan. Bermodalkan uang apa yang ada di tangan mereka, mereka berangkat berbelanja. Ditanya buat apa? Buat gereja. Enggak usah, nanti saya yang bayarnya. Itu kesaksian Michael Gunawan. Berangkat lagi saya beli bahan bangunan, cat ini dan itu, karpet. Di toko bangunan, di toko perlengkapan, kata Michael Gunawan. Ketemu lagi dengan orang. Oh Pak Michael Gunawan, mau beli apa Pak? Oh ini perlengkapan gereja. Enggak usah Pak, saya yang bayar semua. Bayangkan Tuhan kita. Ini firman-Nya. Dia akan mengguncangkan titipan-titipan berkat itu saudara. Ke rumahnya, karena rumah doa adalah rumah Tuhan. Rumah dia, speknya Tuhan, bukan speknya kita. Standarnya Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul mengikuti Tuhan Yesus dengan penuh iman, percaya. Karena firman ini ya dan amin saudara. Ya dan amin. Tidak akan pernah berlalu. Karena ini bukan kata siapa. Betul-betul memang firman Tuhan. Jadi saya mohon dukungan buat jemaat semua. Bahwa dalam doa kita imani, kita deklarasikan tanggal 24 bulan 6 kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja Padarlop. Tidak usah dipikir dari mana sumber dananya, karena Tuhan kita yang memiliki gereja itu, rumah doa itu dia akan menyiapkan. Amin saudara. Inilah saudara. Kenapa? Oh ini enggak menyimpangnya, saya kok ke situ ya. Kita kembali dulu ke ini, ke tema kita John. Ya, mohon maaf saudara. Saya karena bersaksi tadi, karena kesaksian kami, perjalanan kami kemarin luar biasa. Yang kedua saudara, kita sudah tahu tadi saudara ya, bagaimana kita harus mengampuni, memaafkan. Terus menghujat Roh Kudus saudara. Yang kedua, ini dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Yang pertama tadi, tidak mengampuni orang. Tuhan tidak akan mengampuni kita. Pasti. Ini, menghujat Roh Kudus kita bisa baca Alkitab di kitab Lukas pasal 12 ayat 10. Sebelum ke sini John keluar dulu karena saya tidak memasukkan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini saudara. Hati-hati kita. Kembali ke slide. Yang pertama,
mengatributkan pekerjaan Roh Kudus kepada kuasa jahat atau setan. Jadi di sini saudara, hati-hati kita mencampur adukan urusan pekerjaan Tuhan, penyembahan, berhala. Kita campurkan seperti saya dulu saudara, sebelum saya bertobat. Saya kalau mau tender dulu itu, mungkin istri saya lihat, saya sediakan kopi manis, kopi pahit di atas meja. Saya sediakan dupa, saya tabur, saya panggil-panggil lagi tender, saya upload penawaran saudara. Setelah itu saya berdoa. Campur aduk saudara, saya ketawa kalau sekarang mengingatnya. Berdoa lagi ke Tuhan Yesus biar jadi pemenang. Yang sebelah aja panggil roh-roh, tidak tahu roh mana itu, saya nggak jelas. Roh dusta yang pasti. Ini saudara, hati-hati kita. Mengatributkan pekerjaan Roh Kudus kepada kuasa jahat atau setan. Tidak ada ampunnya saudara. Menyalahgunakan atau menodai hadirat suci Roh Kudus, misalnya dengan melakukan tindakan kejahatan atau dosa secara sengaja dan meremehkan kehadirannya. Kenapa saudara? Karena Roh Allah itu ketika kita sudah percaya Tuhan, ketika kita ketika Tuhan bangkit, kita juga ikut dibangkitkan, diselamatkan. Kita sudah dibaptis, sudah mengikuti Tuhan Yesus. Dia bilang apa saudara? Jangan dulu pergi. Dia akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dia akan mengirim utusan Bapa, yaitu Roh Kudus. Roh Allah itu sendiri yang menemani kita. Jadi kita harus hargai. Hargai, makanya tadi kalau kita kontak ke depan, kita harus mengampuni, memaafkan. Supaya bait suci Allah ini, yang ada pada kita ini jangan kita nodai. Jangan kita campur adukan. Ini saudara. Memandang enteng atau mengabaikan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, meskipun kita tahu dengan jelas apa yang seharusnya dilakukan. Banyak kita tidak sadar, kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Tidak pernah Tuhan, roh itu menuntun kita untuk berbohong. Tidak pernah kita dituntun oleh Roh Kudus itu untuk berbuat jahat, untuk tidak mengasihi. Tetapi sering kita tidak melakukannya. Hati-hati saudara kita. Dalam menilai, jangan asal. Kalau ini dari Roh Kudus, sedikit-sedikit dari Tuhan. Begitu juga kita ini karena kita karismatik, hati-hati. Jangan sampai apa yang, karena kalau kita bicara dengan konteks gereja Father Love ini tentang pelepasan, tentang karunia, kita harus bisa membedakan Roh Kudus yang bekerja, kita harus bisa membedakan karunia itu apa. Karunia itu sesuatu yang diberikan Tuhan buat kita. Kalaupun ada penglihatan kita jangan selalu bilang semua Tuhan, kita belum tahu. Kita belum uji apakah itu roh yang betul dari Tuhan. Karena kita bisa menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus itu. Hati-hati, kita lihat, kita pelajari. Nanti kita baca firman-Nya. Ada saudara. Ya kalau memang itu karunia sudah diperlengkapkan Tuhan, ya saya diperlihatkan ada sesuatu. Ini tidak baik kita selalu bilang itu dari Tuhan. Kenapa? Kita tidak tahu. Karena ada roh-roh yang lain. Nanti kita baca sama-sama. Menyatakan atau menyebarkan ajaran yang menyesatkan atau menyesatkan orang lain tentang Roh Kudus atau ajarannya, kita juga hati-hati. Karena banyak sekarang kalau kita lihat orang yang menjual Roh Kudus di konten-konten karena hanya untuk mendapatkan konten-kontennya di like ini dan itu, hati-hati. Ini adalah salah satu menistakan Roh Allah itu sendiri. Kalau memang itu karunia yang diperlihatkan atau apa, ya sudah seperti itu yang kita sampaikan.
Ini banyak saudara, hati-hati kita. Saya bacakan. 2 Tawarik pasal 18 ayat 19, John. Bisa ke Alkitab. Dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Dalam mulut semua nabinya ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Saya membawa kita supaya kita tidak salah. Ada roh dusta. Dia menghadap Tuhan. Dia menghadap Tuhan, saudara. Dia berdiri di hadapan Allah kita. Roh dusta ini, hati-hati kita. Karena kita bisa menghujat Roh Kudus itu. Semuanya. Ini kalau kita bicara konteks, kalau kita lihat recap tentang Alkitab ini, bagaimana untuk membunuh Raja Ahab, Tuhan itu memakai roh dusta. Oh, datang langsung roh dustanya, saya Tuhan. Ini kalau kita lihat, dia di hadapan Tuhan. Hati-hati, kita bisa menghujat Roh Kudus. Kalau memang roh dusta itu tanpa seizin Tuhan, dia bisa memperlihatkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita semuanya bilang itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kalau kita tidak uji, kenapa kita harus membahas ini? Karena gereja kita adalah gereja karismatik, identik dengan pelepasan, karunia-karunia. Ini saudara. Baik saudara, ini terakhir, kembali ke tak bisa di next ya. Ya, kesimpulannya saudara. Terakhir. Mengampuni sesama manusia. Kalau kita tidak mengampuni sesama manusia, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Apapun berkat yang sudah disiapi Tuhan di tanah perjanjian yang Dia janjikan, dari Taman Eden, kita tidak akan bisa kembali ke sana untuk mengambil berkat itu. Karena hubungan kita putus. Seperti Adam dan Hawa. Dikeluarkan. Akhirnya dengan susah payah. Dia bekerja dengan keringatnya. Itu yang saya rasakan dulu. Bekerja dengan keringat, peluh kesah. Tidak ada habis-habisnya bekerja. Cuan. Kenapa? Tidak ada berkat. Yang sudah gratis dari Tuhan, yang disiapkan Tuhan seperti di Taman Eden. Berkelimpahan, susu dan madu, buah-buah enak. Tidak ada beli, gratis. Tapi kita sendiri keluar. Makanya saudara kita saling mengampuni, udah buang aja gengsi-gengsian. Kalaupun kita bertengkar, hari itu juga kita minta maaf, minta ampun. Saling mengampuni. Emang gue pikirin seperti itu. Mau apa kata orang? Kita hidup bukan kata orang, tapi kita hidup oleh firman Tuhan. Karena itu yang akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itulah yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni. Makanya dari konteks awal tadi, 2 dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Yang pertama, tidak mengampuni. Berarti kita harus melakukan eksekusi, mengampuni, agar Tuhan mengampuni.
Begitu juga dengan menghujat Roh Kudus, hati-hati kita harus dengan pengetahuan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Kita uji, seperti Pastor Thomas bilang ke saya. Harus ada karunia membedakan roh. Supaya kita semuanya tidak bilang kalau itu dari Tuhan. Ya, kalaupun diperlihat. Ya, saya diperlihat. Entah apa. Kita berdoa. Ini saudara. Kenapa saya membawa hal ini? Karena ini tidak ada ampunnya dari Tuhan. Yang bisa kita. Ketika kita mengampuni, memaafkan sesama kita. Maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Sehingga janji Tuhan berkat-berkat kelimpahan. Seperti zaman Adam dan Hawa. Yang tidak bekerja dengan susah payah. Karena Tuhan sudah datang, Raja Damai. Yesus Kristus. Selalu membawa kedamaian buat kita saudara. Saya undang WL dan Singer untuk naik ke atas. Inilah saudara. Pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita harus mengampuni sesama. Dan juga tidak menghujat Roh Kudus. Kita belajar. Kalau kita tidak belajar saudara, kita tidak mengerti. Makanya Tuhan bilang di dalam firman berkata, tercatat dalam Alkitab, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, agar engkau berbuat hati-hati. Ini saudara. Berarti di dalam Alkitab semua tertulis. Mau berbuat apa? Ada. Mau jadi penjahat? Ada. Ada saudara. Seperti Kain dan Habel, tinggal pilih. Mau jadi Kain? Mau jadi penjahat? Mau jadi pembunuh? Ada. Makanya kalau saya ingat saudara, bagaimana dulu. Kalau kakek saya bilang dia mengamalkan Alkitab itu untuk perang. Saya telepon kakak saya yang di Pangkalan Bun. Sudah, buang jimatmu. Kamu salah, sudah tahu kakek bilang dulu. Mana pernah orang pakai jimat-jimat hidup enak. Itulah Kihal Kicas. Tapi ku bilang, mau hidup enak. Gimana ceritanya? Buang itu jimat-jimat, mantra-mantramu. Kan semua dari Alkitab semua. Iya, saya bilang kamu mengamalkan sesuatu yang jahat. Buang. Amalkan bagaimana supaya hidup enak. Yang tercatat di Alkitab, jite jikaji. Amalkan jite. Lakukan. Amun hendak belum mangat, hendak belum damai. Karena sakit 3 bulan dia sakit saudara. Kami tidak tahu dia sakit 3 bulan tidak bisa keluar rumah. Saya tiba-tiba nelpon dia. Memang sering rasanya pengen nelpon tapi tidak saya telepon-telepon. Ya. Terima kasih. Kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman ini. Biarlah firman Tuhan ini yang akan mengajarkan, menuntun kita. Sehingga kita bisa berhati-hati di dalam melakukan aktivitas kita. Saya rindu berdoa buat kita semua. Berdoa masing-masing di tempatmu. Silakan mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa mohon kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu atas hidup mereka. Biarlah Kau membukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah kepada mereka. Tingkap-tingkap langit-Mu terbuka, Kau curahkan damai sejahtera dan sukacita untuk mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Segala yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan, mentahirkan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus apa yang bukan daripada Tuhan semua terlepas hari ini. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan akan memberikan pekerjaan di dalam nama Yesus. Yang sudah mendapatkan pekerjaan Tuhan akan memperluaskan lagi pekerjaan saudara di dalam nama Yesus. Memberkati semua anak istri pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup enak Tuhan. Kami mau mengamalkan semua apa yang ada di Alkitab Tuhan yang tercatat. Biarkan Engkau selalu memberikan kami Tuhan pengertian-pengertian Tuhan tentang kerajaan rahasia kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 akan dilayani oleh Evangelis Barombor. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi pemuda-pemudi remaja sekalian yang ingin hadir di ibadah youth, kami juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti morning blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sedikit ada tambahan pengumuman untuk kita semua bahwa nanti hari Kamis tanggal 9 kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama beribadah pada hari Kamis tanggal 9 dimulai pukul 9 seperti yang sudah kita. Jadi itu tambahan dari kami berharap Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama beribadah. Baik Bapak Ibu, ini ada saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita dengarkan kata kebenaran firman Tuhan mengenai persembahan ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari angkat amplop yang ada di tangan Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Segala yang ada di langit dan di bumi
adalah kepunyaan-Mu. Siapakah kami ini yang dengan sukarela dan penuh sukacita memberi pemberian seperti ini? Beserta barang duniawi ini kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan, dan berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Berkati semua tangan-tangan yang akan memberi di dalam nama Yesus. Kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Saatnya kami pulang Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau membuka, Engkau penuhi lumbung-lumbung mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap ladangnya, sawahnya. Engkau memberkati semua ternaknya. Engkau memberkati bisnisnya, usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai kami mau pulang Tuhan. Biarlah kami pulang membawa damai, sejahtera, sukacita berlimpah daripada-Mu Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita katakan yang sudah mendapatkan berkat Tuhan, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.